Neke. Jadi permasalahannya adalah bagaimana penjualan produk. Unit link ini sesuatu produk yang sering dimiskonsepsikan antara Pak Sandi tadi juga saya hampir kaget juga. Beliau mengatakan ini sekedar proteksi. Tidak. Unit link ini bukan tidak hanya sekedar proteksi, tapi juga mengandung unsur investasi. Ini yang penting untuk disadari oleh masyarakat kita. Kondisi literasi keuangan kita itu masih 36% dibandingkan dengan tingkat inklusinya 76%. Artinya sebagian kita mungkin yang memiliki produk keuangan, yang menikmati jasa keuangan ini mungkin pengetahuan terhadap produk atau jasa keuangan itu masih rendah. Ini yang kemudian kita dari OJK memberikan perhatian khusus dengan memperbaiki nanti tata cara penjualan produk-produk yang asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi istilah kita PAID. Unit link ini dalam bahasa Indonesia PAID. Inilah yang kemudian menjadi perhatian penting dari OJK. Pada saat saya kebetulan jadi Ketua Departemen Perlindungan Konsumen, kami melakukan mystery shopper. Kami mencoba menghubungi agen, juga menghubungi pihak dari asuransi, tetapi ternyata tidak semuanya bisa menjelaskan secara benar, secara baik apa itu unit link. Ini yang tahun 2015, sehingga dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman-pengalaman permasalahan ini, OJK saat ini sedang menyiapkan perubahan peraturan, mulai dari desain produknya sampai dengan cara penjualannya, bahkan dengan tata cara ketika ini pelaksanaan ada terjadi dispute. Ini yang kemudian kita coba lihat, karena sering sekali Mbak, dari sisi konsumen itu juga bias. Tadi Pak Sandi sudah mengatakan bahwa biasanya agen itu adalah saudaranya segala macam. Di sisi konsumennya juga melihat bahwa ya karena yang jual saudaranya ya sudah nggak perlu dijelaskan lah manfaat, biaya, dan risiko. Ini sesuatu yang membahayakan karena setiap kita sebagai konsumen kita harus paham, memahami manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk atau jasa keuangan yang kita. Karena tanpa itu kita ketahui seperti yang terjadi sekarang, oh dulu agennya yang banyak dikeluhkan menyampaikan bahwa unit link ini seperti menabung dan gitu. Ini kan satu miskonsepsi, sesuatu yang salah. Padahal di dalamnya ada unsur investasi dan investasi itu sangat berfluktuasi. Sementara konsumen melihat ini menabung seperti saya mengambil uang di bank. Ketika saya sudah menabung, saya tidak kehilangan pokoknya, kan gitu. Ini yang kemudian membuat ketidakpahaman dan yang kemudian OJK saat ini sedang menyiapkan ketentuan-ketentuan yang memperkuat ya, dari sisi perlindungan konsumennya, tetapi juga memperjelas kaitan dengan produk unit link. Kita sedang susun dan ke beberapa waktu yang lalu Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Bapak Riswinandi sudah menyampaikan pokok-pokok yang direview. Sekarang dalam bentuk ketentuannya kita sedang menunggu harmonisasi di Kemenkumham. Kira-kira yang akan menjadi fokus dalam aturan yang tengah disiapkan ini apa? Dan seperti apa nanti bedanya untuk bisa mengatasi masalah unit link ini? Ya, salah satunya yang itu tadi adalah memperkuat peran dari agen. Agen itu harus bersertifikat dan mendapat pelatihan PAID. PAID itu adalah singkatan dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ini tadi kalau Pak Sandi mengajak peran asosiasi, silakan dirumuskan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi karena kita harus memiliki tenaga-tenaga pemasar yang qualified, yang dia bisa menjelaskan dengan benar apa itu investasi, apa benefitnya dengan unit. Perkembangan dari unit link ini sebenarnya cukup menggembirakan. Ya, terlepas dari ada masalah dengan nasabah yang dirindukan di beberapa media, ini memang perkembangan industri ini juga cukup menjanjikan. Tetapi ini tidak boleh kemudian dijual kepada konsumen yang tidak memahami konsep produk ini. Ini akan sangat berbahaya dan kemudian bisa menimbulkan tadi mis-selling. Ini yang kita hindari. Ya. Kemudian juga kita ketika dari sebelum menerbitkan polis, maka perusahaan asuransi itu juga harus memastikan tadi kita sampaikan. Dia harus memberikan semacam penjelasan ringkas terhadap produk, manfaat, biaya, dan risikonya. Seperti memberikan kayak fun fact sheet gitu. Jadi simulasi kaitannya dengan bagaimana nanti investasi yang dilakukan melalui produk ini. Dengan itu juga kemudian kita harus dengan rekaman, kemudian ada pernyataan bahwa mereka memahami
dari sisi pemegang polis direkam, jadi sehingga jika ini nanti terdapat dispute, ini adalah salah satu bagian untuk memperjelas posisinya masing-masing. Ini kita juga memastikan ya, satu lagi adalah kesesuaian dari produk ini tadi dengan profil risiko calon pemegang polis. Jangan sampai sebenarnya dia nggak butuh produk ini atau dia nggak fit dengan produk ini, tetapi dipaksakan untuk dijual kepada yang bersangkutan. Satu Baik, lagi yang terpenting juga adalah aspek pelindungan konsumen ya Mbak, itu transparansi dari sisi pre-selling. Ini yang kita juga menekankan di dalam ketentuan yang akan kita